Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua sehat selalu, tetap semangat, kuat dan penuh keberkatan. Amin. Ada beberapa jenis manusia yang mempercayai tentang adanya pengaruh perbintangan terhadap alam, khususnya manusia. Dalam arti ilmu astrologi, adanya pengaruh pergerakan perbintangan terhadap diri manusia, terhadap masa depan manusia. Ini ada kurang lebih ada beberapa jenis manusia yang mempercayai hal itu. Ada orang yang mempercayainya hanya cukup. Pertama ya, ada orang yang mempercayainya hanya cukup dia tuh ingin tahu tentang kelahirannya tuh zodiak apa. Dia mungkin membaca artikel, dia mungkin mendengar dari orang tentang bintang atau zodiak atau horoskop. Nah, dia ingin mengetahui zodiak saya tuh, hari lahir saya ini, zodiak saya itu apa. Dia hanya cukup itu, dia ingin tahu saja zodiak dia tuh apakah Aries, apakah Taurus, apakah Gemini, apakah Cancer, apakah Leo, apakah Virgo, apakah Libra, apakah Scorpio, apakah Sagittarius, apakah Capricornus, apakah Aquarius, apakah Pisces. Dia hanya ingin tahu itu saja. Kemudian dia membaca dari artikel, membaca dari internet, atau membaca dari surat kabar atau dari orang lain, diberitahu bahwa zodiaknya tuh dia cukup itu saja. Tidak ingin mengetahui lebih jauh. Oh, zodiak saya itu Aries misalnya. Oh, Aries, begitu. Lambangnya, dia melihat lambangnya, dia melihat tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Cukup segitu saja. Dia tidak serius untuk menanggapinya. Dalam arti astrologi ini, ilmu perbintangan ini hanya sekedar ya untuk bersantai saja, dia ingin mengetahui saja. Yang kedua, ada orang yang ingin mengetahui tentang ilmu astrologi dalam arti perbintangan ini, zodiaknya, horoskopnya, dan dia ingin lebih dalam, terjun ke dalamnya. Ketika dia mengetahui zodiak saya Aries, dia ingin tahu, nih bagaimana nih Aries 2022 ini, pekerjaannya yang cocok apa, kemudian jodohnya yang cocok apa, kemudian nanti kedepannya tuh gimana. Dipahami kan? Ada yang begitu. Ini didasarkan dari rasa khawatir dia, atau rasa apa tuh? Rasa keingintahuan, rasa penasaran tentang adanya kaitan antara perbintangan, antara ilmu bintang tersebut dengan dirinya, dengan kehidupannya. Dia penasaran, coba apakah benar, ingin tahu lebih dalam, menggali Aries itu nanti bagaimana ke depannya. Dia ingin tahu lebih dalam yang terkandung dalam Aries tersebut, dalam zodiak tersebut, dalam horoskop tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang
ingin mengambil kebaikan dan mewaspadai keburukan dari yang digambarkan oleh ilmu perbintangan tersebut, dalam arti zodiak atau horoskop tersebut. Dia ingin tahu, jika ada kebaikan dia ambil saja kebaikannya, jika ada keburukan dia kira-kira mesti waspada akan keburukan tersebut. Nah, ada orang yang mempercayainya begitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada orang yang memang dia tuh terjun lebih dalam terhadap ilmu astrologi, terhadap ilmu zodiak, terhadap ilmu pengaruh bintang-bintang, terhadap makhluk di bumi. Dia ingin mengetahui lebih dalam tentang itu semua, dan dia menganggap ilmu ini adalah ilmu yang sakral, sehingga ketika dia akan bepergian dia mesti menghitung dulu bintang tersebut. Ketika dia akan menikah misalkan atau mencari jodoh, dia mesti menghitung dulu. Dia menganggap ilmu astrologi ini adalah memang sebuah ilmu yang yang sangat-sangat memiliki yang sangat-sangat berharga dan memiliki seolah-olah memiliki jiwa bagi dirinya begitu. Sehingga ketika dia akan memulai sesuatu pekerjaan, dia mesti melihat dulu, mesti bertanya dulu kepada ahli astrologi. Mesti bertanya dulu kepada ahli astrologi, apakah saya akan melakukan ini baik atau tidak? Apakah saya akan ini melakukan sesuatu ini baik atau tidak? Apakah saya akan bekerja di sini baik atau tidak? Baiknya tuh saya bekerja apa? Bidangnya, ahlinya. Dia bertanya kepada ahli astrologi dan menganggap memang ilmu ini sangat sangat sakral, dan dia mesti menjaganya dalam setiap apa yang akan dia mulai. Itu dia mesti menjaga ilmu ini, dia mesti menggunakan ilmu ini. Dipahami ya? Nah, ini memang seseorang yang menganggap ilmu astrologi ini suatu ilmu yang mesti dijaga dan dia sangat mempercayai bahwa ilmu ini sangat berpengaruh terhadap peristiwa yang ada di bumi, khususnya bagi dirinya sendiri. Sangat berpengaruh terhadap manusia begitu. Silakan Anda yang mana? Apakah Anda termasuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Mungkin begitu tentang ilmu astrologi ini. Tentang pengaruh-pengaruh bintang itu terhadap peristiwa di bumi, khususnya terhadap manusia. Yang pertama dan yang kedua mungkin mengambil ilmu perbintangan ini sebagai pelengkap saja, dalam arti dia menganggapnya jadi bermain, atau dia tidak serius menanggapinya. Dia tidak terlalu serius menanggapinya, dia sekedar sekunder ya, maksudnya sekunder apa? Dia tidak terlalu serius begitu. Dia hanya yang pertama hanya ingin mengetahui dia tuh, oh zodiak saya ini apa? Yang kedua dia ingin memasuki lebih dalam
dia bisa juga bertanya kepada ahli astrologi, atau bisa mencari misalnya di internet atau melalui surat kabar, atau kepada peramal yang ahli astrologi. Saya nih tanggal lahirnya sekian sekian sekian, zodiaknya apa dan bagaimana nih nanti ke depannya. Dia ingin tahu. Yang ketiga tuh, ilmu astrologi ini dianggap sebagai motivasi, sebagai pendorong dia. Ketika ada kebaikan dia ambil, ketika ada yang kurang baik dia mesti waspada dan menghindar dari itu semua. Dia menganggap ilmu astrologi ini memang bisa menjadi motivasi untuk dia. Nah, yang jenis keempat itu memang menganggap serius tentang ilmu astrologi ini dan menganggap memang benar-benar berpengaruh, sehingga dia untuk melakukan sesuatu hal pekerjaan dia perlu bertanya dulu. Bahkan dia ini mendalami, bahkan dia mencoba mendalami tentang seluk-beluk astrologi. Kalau yang satu, yang kedua ini tidak tahu tentang seluk-beluk astrologi bagaimana. Begitu pula yang ketiga, dia tidak tahu tentang seluk-beluk astrologi itu bagaimana, tata cara kerjanya itu bagaimana. Dia mungkin tidak memerhatikan tentang itu semua. Yang penting dia itu tentang dirinya saja. Yang ke satu, yang kedua, orang yang kedua nih ketika menemukan misalnya dia tuh ada kebenaran, ada relevansi, ada keterkaitan, ternyata oh benar ya, dia percaya. Dan ketika dia misalnya dalam perhitungan itu salah, tidak sesuai, dia biasa saja menanggapinya. Ya memang karena sesuatu hal yang karena itu semua perkiraan, prediksi begitu. Dia juga menyadari hal itu. Nah, yang ketiga ini menganggap sebagai motivasi pendorong dia. Kemudian yang keempat, memang dia tuh menganggapnya sebagai sesuatu yang perlu dijaga, yang sakral, yang memiliki pengaruh langsung gitu, pengaruh langsung, sehingga dia mesti bertanya dalam hal apapun pekerjaan yang akan dia lakukan. Nah, begitu ya tentang orang-orang yang mempercayai ilmu perbintangan, bahwa ada pengaruh bintang itu, gerakan perbintangan tersebut, konstelasi bintang tersebut, atau simpelnya zodiak atau horoskop tersebut, atau ramalan tersebut terhadap peristiwa di bumi, khususnya terhadap keadaan manusia gitu. Nah, yang keempat terakhir, yang keempat ini memang dia memperdalam, sehingga dia memperdalam seluk-beluk, bahkan dia tuh mungkin bisa menjadi ada potensi sebagai ahli astrologi begitu. Semoga Anda semua sehat selalu dan semangat, tentunya kuat, penuh keberkatan. Amin. Maaf jika ada salah kata.